Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5, di mana di video ini kami akan menyampaikan laporan tugas besar dari mata kuliah jaringan komputer. Laporan ini disusun oleh yang pertama, Yuldan Ardian Alamsyah, ada yang kedua ada saya sendiri, Aryo Bagaskoro, dan yang ketiga ada Ramadhani Dwi Kurniawan Putra. Oke, masuk ke daftar isi. Di bagian daftar isi ini, kami akan menjelaskan ada 4 bab, di mana bab pertama ada pendahuluan yang mencakup latar belakang dan penjelasan topik. Di bab kedua ada isi, di mana menjelaskan sistem dan cara kerja program. Dan di bab 3 ada hasil program dan analisis, di mana secara garis besar akan menjelaskan hasil program dan analisis. Dan di bab 4 ada kesimpulan. Oke, selanjutnya eh, masuk ke bab satu yaitu pendahuluan. Oke, di pendahuluan ini ada latar belakang di mana selama beberapa dekade terakhir, pertumbuhan internet telah mengubah cara kita berinteraksi dan berbagi informasi. Web server adalah komponen utama dalam infrastruktur internet yang memungkinkan kita untuk mengakses dan menggunakan berbagai layanan dan konten online. Misalnya, ketika kita mengakses sebuah situs web menggunakan browser web, permintaan kita dikirim ke web server yang mengirimkan halaman web yang diminta sebagai tanggapan. Nah, dalam tugas besar mata kuliah jaringan komputer, topik yang akan dibahas adalah membuat sebuah program web server sederhana untuk memahami prinsip dasar di balik layanan ini. Nah, penjelasan topik ini adalah membuat sebuah program web server sederhana yang dapat menerima dan memparsing HTTP request yang dikirim oleh browser, mencari dan mengambil file dari sistem yang diminta oleh klien, dan mengirimkan HTTP respon kepada klien. Program web server yang dibangun akan menggunakan TCP Socket Programming yang memungkinkan kita untuk membuat dan mengelola koneksi TCP ke klien atau browser, dan di mana TCP Socket Programming adalah pendekatan pemrograman yang memungkinkan kita untuk mengontrol dan berkomunikasi dengan perangkat melalui koneksi TCP. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Ramadhani Dwi Kurniawan Putra. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke. Berikutnya adalah bab 2, yaitu isi. Yang pertama adalah sistem dan cara kerja program. Sistem yang kami bangun adalah web server sederhana yang memenuhi spesifikasi tugas besar. Program ini akan menggunakan TCP socket untuk menghubungkan alamat dan port tertentu dan menerima serta memparsing permintaan HTTP yang dikirimkan oleh browser klien. Nah, berikutnya adalah cara kerja yang kami buat. Yang pertama adalah implementasi pembuatan TCP socketnya. Program yang akan membuat TCP socket akan digunakan untuk menerima koneksi dari klien. Soket yang diikat ke alamat dan port tertentu sehingga dapat menerima koneksi dari klien pada alamat tersebut. Yang kedua, menerima dan memparsing HTTP request. Setelah soket terikat ke alamat port, program akan memasuki mode penerimaan permintaan request dari klien. Kemudian ketika permintaan diterima, program akan menganalisis HTTP request yang dikirim oleh klien untuk mengekstrak informasi seperti jenis permintaan. Kemudian pencarian dan pengambilan file. Setelah HTTP request diparsing, program akan mencari dan mengambil file yang diminta oleh klien dari sistem file server. Kemudian program akan mencari file yang sesuai dengan URL yang diminta oleh klien dan mengambil konten tersebut. Yang keempat, pembuatan HTTP response message. Setelah file berhasil diambil, program akan membuat sebuah HTTP response message yang terdiri dari header dan konten file yang diminta. Header akan berisi informasi seperti kode status, misalnya 200 untuk OK, 404 untuk not found. TP konten misalnya teks, HTML, image, JPG, dan panjang konten. Berikutnya pengiriman respon ke browser. Setelah respon message dibuat, program akan mengirim respon message tersebut ke browser klien melalui koneksi TCP. Respon message yang akan dikirim dalam bentuk byte stream dan browser akan menerima dan respon proses tersebut. Penanganan berikutnya adalah penanganan 404 not found. Jika file yang diminta oleh klien tidak ditemukan di sistem file server, program akan mengirimkan pesan 404 not found ke klien. Pesan ini akan diatur dalam respon message dengan kode status 404 dan akan ditampilkan di layar klien.
Oke, berikutnya untuk penjelasan codingan akan dibaca oleh Saudara Wildan. Dan masih di Untuk bab 3 yaitu hasil program dan analisis, kurang lebih hasil program ketika running seperti itu, seperti yang digambar. Kemudian pada bagian analisis, yang pertama pembuatan soket TCP yaitu dengan menentukan host dan port, kemudian menentukan server soketnya menggunakan soket TCP. Yang kedua, bind soket dengan host dan port untuk dapat di-listen oleh server dan mengirim output ke terminal bahwa server siap digunakan. Angka 5 dalam listen itu menunjukkan jumlah maksimum koneksi yang dapat ditangani secara bersamaan oleh server. Yang ketiga, menerima koneksi klien dan menerima data dari soket dengan maksimum 1024 byte dan merubah byte menjadi string dalam format UTF-8. Kemudian yang keempat, memparsim permintaan HTTP untuk jalur file. Jika file path kosong, maka diterapkan ke index.html. Kemudian yang kelima, membangun header respon HTTP berdasarkan kondisi file yang diminta. Jika file ditemukan, maka header akan berisi 200 OK. Jika tidak ditemukan, maka header berisi pesan 404 not found. Kemudian yang terakhir yaitu mengirim respon ke klien dan menutup koneksi klien. Baik, untuk demo tugasnya kurang lebih seperti ini, menggunakan perintah Python 3 dan nama file kita yaitu Windows Server. Nah, kalau sudah ada tulisan server is listening on 127, ini merupakan hostnya dan pada port 8080, maka kita buka di browser dengan localhost 8080. Akan tampil seperti ini, sama datang server sederhana dari kelompok 5. Baik, yang tadi sudah selesai untuk yang bagian respon 200 OK-nya dan menampilkan selamat datang di web server sederhana. Kemudian jika filenya tidak ditemukan, maka akan server sudah run di host 127.0.1 dan port 8080. Maka coba kita buka. Dia akan menampilkan pesan 404 not found. Oke, sudah. Oke, untuk berikutnya adalah bab 4, kesimpulan. Eh, Kesimpulan yang kami buat adalah program yang telah kami buat merupakan implementasi dari sebuah web server sederhana menggunakan protokol TCP untuk menerima permintaan HTTP dari klien. Dengan akan soket programming, program ini bukan soket server dengan alamat dan port yang telah ditentukan. Lalu memantau koneksi dari klien. Apabila server berhasil menemukan dan merespon file yang diminta, file tersebut akan dibuka. Kemudian isinya akan dibaca dan akan dikirim sebagai respon HTTP kepada klien. Namun jika file tidak ditemukan, server akan mengirim respon HTTP 404 not found. Uh, Berikutnya adalah kontribusi dari tugas yang kami buat. Kami ini membuat laporan dan membreakdown codingannya secara bersamaan di satu tempat. Jadi kami melakukan kerja sama tim dengan sangat baik. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.